Pernahkah kalian melihat campuran air hujan dan bensin tumpah di jalan yang berlubang seperti dalam gambar berikut? Jika kalian memperhatikan gambar tersebut, tampak bahwa air dan bensin tidak saling menyatu. Air dan bensin merupakan molekul kovalen yang memiliki polaritas atau sifat kepolaran yang berbeda. Air merupakan contoh molekul kovalen polar, sedangkan bensin merupakan contoh molekul kovalen nonpolar. Apakah yang dimaksud dengan molekul kovalen polar dan nonpolar? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Polaritas atau kepolaran. Polaritas atau kepolaran adalah kemampuan pemisahan muatan listrik dalam suatu molekul. Pemisahan muatan listrik ini mengakibatkan terbentuknya muatan positif dan negatif pada atom-atom dari suatu molekul. Molekul yang mengalami pemisahan muatan listrik ini dapat berinteraksi dengan molekul lain yang sama-sama mengalami pemisahan muatan listrik melalui interaksi elektrostatik. Sementara itu, molekul yang mengalami pemisahan muatan listrik tidak dapat berinteraksi dengan molekul yang tidak mengalami pemisahan muatan listrik, karena tidak adanya interaksi elektrostatik pada kedua molekul tersebut. Untuk menguji polaritas suatu zat, dapat dilakukan dengan mengujinya menggunakan medan magnet. Zat polar dapat ditarik oleh medan magnet, sedangkan zat yang tidak polar atau disebut nonpolar tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Molekul kovalen polar dan nonpolar. Molekul yang mengandung ikatan kovalen dan mengalami pemisahan muatan listrik disebut sebagai molekul kovalen polar. Sementara itu, molekul yang mengandung ikatan kovalen dan tidak mengalami pemisahan muatan listrik disebut molekul kovalen nonpolar. Molekul kovalen polar dapat larut dalam molekul kovalen polar lainnya. Begitu pula untuk molekul kovalen nonpolar, dapat larut dalam molekul kovalen nonpolar lainnya. Akan tetapi, molekul kovalen nonpolar tidak dapat larut dalam molekul kovalen polar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa polaritas suatu molekul kovalen sangat memengaruhi kelarutannya. Etanol adalah contoh molekul kovalen polar yang larut dalam pelarut polar seperti air, karena memiliki tingkat polaritas yang sama. Sementara itu, bensin sebagai molekul kovalen nonpolar tidak larut dalam pelarut polar seperti air, karena memiliki tingkat polaritas yang berbeda. Meskipun tidak larut dalam pelarut polar seperti air, bensin dapat larut dalam pelarut lain yang bersifat nonpolar seperti benzena. Suatu molekul kovalen dapat memiliki sifat polar dan nonpolar bergantung pada distribusi elektron antar atom yang berikatan melalui ikatan kovalen. Jika distribusi elektron antar atom dalam ikatan kovalen tidak merata, akan ada atom yang menarik elektron lebih kuat dibanding atom lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemisahan muatan sehingga terbentuk muatan parsial pada atom-atom dalam ikatan kovalen. Atom dengan distribusi elektron yang lebih besar akan menghasilkan muatan parsial negatif dan ditunjukkan dengan simbol delta negatif. Sementara itu, atom dengan distribusi elektron yang lebih kecil akan menghasilkan muatan parsial positif dan ditunjukkan oleh simbol delta positif. Ikatan kovalen dengan distribusi elektron yang tidak merata sehingga menghasilkan parsial negatif delta negatif dan positif delta positif disebut ikatan kovalen polar. Atom-atom yang terikat melalui ikatan kovalen polar akan menghasilkan molekul kovalen polar. Sementara itu, ikatan kovalen yang memiliki distribusi elektron merata sehingga tidak menghasilkan muatan parsial negatif dan positif
disebut ikatan kovalen nonpolar. Atom-atom yang terikat melalui ikatan kovalen nonpolar akan menghasilkan molekul kovalen nonpolar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepolaran suatu molekul kovalen sangat dipengaruhi oleh adanya pembentukan muatan parsial yang diakibatkan oleh distribusi elektron antar atom dalam ikatan kovalennya. Faktor-faktor yang memengaruhi polaritas molekul kovalen. Selain kemampuan pembentukan muatan parsial dari suatu zat, kepolaran suatu molekul kovalen juga dipengaruhi oleh 3 faktor lain, yaitu momen dipol, keelektronegatifan, dan keberadaan pasangan elektron bebas atau PEB. Pertama, momen dipol. Muatan parsial yang terbentuk pada atom-atom dalam suatu molekul seringkali disebut dipol yang berarti kutub. Ketika atom-atom dalam suatu molekul membentuk dipol atau kutub, akan terbentuk suatu momen gaya yang disebut momen dipol dan dilambangkan sebagai mu. Oleh karena itu, momen dipol digunakan untuk menyatakan kepolaran dari suatu molekul. Secara matematis, momen dipol adalah hasil kali selisih muatan antar atom yang berikatan dengan jarak antara pusat muatan positif dan muatan negatif. Mu sama dengan Q dikali R. Mu sama dengan momen dipol. Q selisih muatan antar atom yang berikatan. R jarak antara pusat muatan positif dan muatan negatif. Satuan momen dipol adalah dpi yang dapat dikonversi menjadi satuan cm atau coulometer sebagai berikut. 1 dpi sama dengan 3,336 dikali 10 pangkat negatif 30 coulometer. Nilai momen dipol yang tidak sama dengan 0 menunjukkan bahwa molekul tersebut adalah molekul kovalen polar. Makin besar nilai momen dipolnya, makin besar tingkat polaritas molekul kovalen polar tersebut. Sementara itu, nilai momen dipol yang sama dengan 0 menunjukkan bahwa molekul tersebut adalah molekul kovalen nonpolar. Adapun nilai momen dipol dari beberapa molekul kovalen adalah sebagai berikut. Pembentukan muatan parsial negatif dan positif dalam suatu ikatan kovalen diikuti dengan timbulnya momen ikatan. Momen ikatan dilambangkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah distribusi elektron. Tanda panah ini akan menunjuk dari atom yang bermuatan parsial positif atau memiliki distribusi elektron lebih kecil menuju atom yang bermuatan parsial negatif atau memiliki distribusi elektron lebih besar dalam suatu ikatan kovalen. Dengan demikian, momen dipol dapat dikatakan sebagai resultan dari momen ikatan. Molekul kovalen yang atom-atom penyusunnya berasal dari unsur tak sejenis dan distribusi elektronnya tidak merata akan memiliki momen dipol dan momen ikatan. Contohnya, asam klorida dengan nilai momen dipol sebesar 1,078 dpi. Berdasarkan keelektronegatifannya, atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen. Hal ini mengakibatkan elektron akan terdistribusi lebih besar ke atom klorin, sehingga atom klorin bermuatan parsial negatif. Sedangkan atom hidrogen bermuatan parsial positif. Dengan demikian, arah momen ikatan akan menunjuk dari atom hidrogen menuju atom klorin. Sementara itu, molekul kovalen yang atom-atom penyusunnya berasal dari unsur yang sejenis dan distribusi elektronnya merata, tidak akan memiliki momen dipol dan momen ikatan. Contohnya, molekul hidrogen, nitrogen, dan oksigen.
Kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom menarik elektron dari atom lainnya dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan dinyatakan dalam skala Pauling yang nilainya mulai dari 0,7 hingga 4. Makin besar nilai skala Pauling, makin besar keelektronegatifan yang dimiliki suatu atom. Sehingga makin besar kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron dari atom lainnya dalam suatu ikatan kimia. Pauling menetapkan bahwa pola keelektronegatifan atom ditentukan oleh posisinya dalam tabel periodik unsur. Keelektronegatifan dari atom-atom yang terletak dalam suatu periode cenderung mengalami peningkatan dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan cenderung mengalami peningkatan dari bawah ke atas. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa molekul kovalen yang atom-atom penyusunnya berasal dari unsur yang tak sejenis akan menghasilkan muatan parsial. Hal ini disebabkan salah satu atom memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibanding atom lainnya, sehingga elektron akan tertarik ke atom dengan keelektronegatifan yang lebih besar. Akibatnya, atom dengan keelektronegatifan yang lebih besar memiliki distribusi elektron yang besar, sehingga menghasilkan muatan parsial negatif. Sementara itu, atom dengan keelektronegatifan yang lebih kecil memiliki distribusi elektron yang kecil, sehingga menghasilkan muatan parsial positif. Adapun molekul kovalen yang atom-atom penyusunnya berasal dari unsur yang sejenis, tidak akan menghasilkan muatan parsial. Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom yang berikatan, sehingga distribusi elektronnya sama besar untuk atom-atom yang berikatan. Kita dapat menentukan kepolaran yang dimiliki oleh molekul kovalen berdasarkan selisih keelektronegatifannya sebagai berikut. Molekul kovalen nonpolar memiliki selisih keelektronegatifan mulai dari 0 hingga kurang dari 0,5. Molekul kovalen polar memiliki selisih keelektronegatifan mulai dari 0,5 hingga kurang dari 2. Ketiga, pasangan elektron bebas atau PEB. Pasangan elektron yang digunakan oleh dua atom yang berikatan dalam pembentukan senyawa kovalen disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Sementara itu, pasangan elektron yang tidak digunakan dalam pembentukan molekul kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Adanya pasangan elektron bebas atau PEB yang berasal dari suatu atom dalam molekul kovalen polar akan meningkatkan densitas elektron pada atom tersebut. Akibatnya, terjadi distribusi elektron yang tidak merata dalam molekul kovalen polar tersebut, sehingga akan terbentuk momen dipol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa molekul kovalen polar adalah molekul kovalen yang memiliki pasangan elektron bebas. Sementara itu, molekul kovalen yang tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB adalah molekul kovalen nonpolar. Selain itu, adanya pasangan elektron bebas atau PEB dalam suatu molekul kovalen akan memengaruhi bentuk molekulnya. Molekul kovalen nonpolar memiliki bentuk molekul yang simetris. Sementara itu, molekul kovalen polar memiliki bentuk molekul yang tidak simetris. Penjelasan lebih lengkap tentang bentuk molekul dari molekul kovalen akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Pembentukan molekul kovalen polar. Kita telah mengetahui bahwa molekul kovalen polar memiliki selisih keelektronegatifan mulai dari 0,5 hingga kurang dari 2. Hal ini menunjukkan
bahwa atom-atom penyusunnya berasal dari unsur yang tak sejenis. Untuk lebih memahami pembentukan molekul kovalen polar, perhatikan contoh pembentukan molekul asam klorida berikut ini. Molekul asam klorida terbentuk dari ikatan kovalen antara atom hidrogen dan klorin. Atom hidrogen memiliki nomor atom 1, sedangkan atom klorin memiliki nomor atom 17. Konfigurasi elektron dari atom hidrogen adalah 1s1. Dengan demikian, jumlah elektron di kulit valensi dari atom hidrogen adalah 1. Konfigurasi elektron dari atom klorin adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dengan demikian, jumlah elektron di kulit valensi dari atom klorin adalah 7. Untuk mencapai kestabilannya, atom hidrogen akan memenuhi kaidah duplet dan atom klorin akan memenuhi kaidah oktet. Untuk memenuhi kaidah duplet dan oktet, atom hidrogen dan atom klorin akan menggunakan pasangan elektron bersama sehingga membentuk ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi dalam asam klorida dapat digambarkan dengan struktur Lewis sebagai berikut. Berdasarkan struktur Lewisnya, asam klorida terdiri atas satu pasangan elektron ikatan atau PEI yang menghubungkan atom hidrogen dengan atom klorin, dan 3 pasang elektron bebas atau PEB yang terdapat dalam atom klorin. Adanya pasangan elektron bebas atau PEB pada atom klorin dalam molekul asam klorida mengakibatkan kerapatan elektron pada atom klorin menjadi lebih besar, sehingga distribusi elektron pada atom klorin lebih besar. Hal ini mengakibatkan bentuk molekul asam klorida menjadi asimetris, yang menunjukkan bahwa molekul asam klorida adalah molekul kovalen polar. Berdasarkan keelektronegatifan,nya nilai keelektronegatifan dari atom klorin adalah 3,0, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai keelektronegatifan atom hidrogen yaitu 2,1. Dengan demikian, selisih keelektronegatifan antara dua atom tersebut adalah 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa asam klorida adalah molekul kovalen polar. Atom klorin dalam molekul asam klorida yang lebih elektronegatif mengakibatkan distribusi elektron di atom klorin menjadi lebih besar, sehingga menghasilkan muatan parsial negatif. Sementara itu, atom hidrogen dengan distribusi elektron yang lebih kecil akan menghasilkan muatan parsial positif. Dengan demikian, momen ikatan akan menunjuk dari atom hidrogen menuju atom klorin. Berdasarkan referensi, nilai momen dipol dari molekul asam klorida adalah 1,078 dpi. Nilai momen dipol yang tidak sama dengan 0 menunjukkan bahwa molekul asam klorida adalah molekul kovalen polar. Selain asam klorida, air juga merupakan molekul kovalen polar, sehingga keduanya akan saling melarutkan karena tingkat polaritas yang sama. Meskipun asam klorida larut dalam pelarut polar seperti air, molekul kovalen polar tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena karena tingkat polaritas yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri dari molekul kovalen polar sebagai berikut. Molekul kovalen polar larut dalam pelarut polar, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Molekul kovalen polar memiliki elektron yang terdistribusi tidak merata pada ikatan antar atom yang saling berikatan, sehingga terbentuk muatan parsial. Molekul kovalen polar memiliki momen dipol yang tidak sama dengan 0.
Molekul kovalen polar memiliki selisih keelektronegatifan mulai dari 0,5 hingga kurang dari 2. Molekul kovalen polar memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Molekul kovalen polar memiliki bentuk molekul yang tidak simetris. Pembentukan molekul kovalen nonpolar. Berdasarkan selisih keelektronegatifan, molekul kovalen nonpolar memiliki selisih keelektronegatifan mulai dari 0 hingga lebih kecil dari 0,5. Jika molekul kovalen nonpolar memiliki selisih keelektronegatifan sama dengan 0, hal itu menunjukkan bahwa keelektronegatifan antar atom yang berikatan melalui ikatan kovalen nonpolar adalah sama besar. Hal ini terjadi karena atom-atom yang saling berikatan melalui ikatan kovalen nonpolar berasal dari unsur yang sejenis. Untuk lebih memahami pembentukan ikatan kovalen dalam molekul kovalen nonpolar yang berasal dari unsur yang sama, perhatikan penjelasan tentang pembentukan molekul hidrogen berikut ini. Molekul hidrogen terbentuk dari ikatan kovalen antar atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki nomor atom 1. Konfigurasi elektron dari atom hidrogen adalah 1s1. Dengan demikian, jumlah elektron valensi dari unsur hidrogen adalah 1. Untuk mencapai kestabilannya, kedua atom hidrogen akan memenuhi kaidah duplet dengan cara menggunakan pasangan elektron bersama untuk membentuk ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi dalam molekul hidrogen dapat digambarkan dengan struktur Lewis seperti berikut. Berdasarkan struktur Lewisnya, molekul hidrogen terdiri atas satu pasangan elektron ikatan atau PeI tanpa adanya pasangan elektron bebas atau PeB. Tidak adanya pasangan elektron bebas atau PeB dalam molekul hidrogen menyebabkan pasangan elektron ikatan atau PeI yang dimiliki molekul hidrogen terdistribusi merata yang menunjukkan bahwa molekul ini adalah molekul kovalen nonpolar dengan bentuk molekul yang simetris. Karena atom penyusun molekul hidrogen berasal dari unsur yang sejenis, selisih keelektronegatifan dari molekul ini adalah 0. Tidak adanya selisih keelektronegatifan ini mengakibatkan distribusi elektron dalam molekul hidrogen sama besar untuk kedua atom hidrogen. Oleh karena itu, momen dipol molekul hidrogen adalah 0 dan tidak memiliki momen ikatan. Hal ini menunjukkan bahwa molekul hidrogen adalah molekul kovalen nonpolar. Molekul hidrogen tidak dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Akan tetapi, molekul hidrogen larut dalam molekul nonpolar seperti benzena atau dietil ether. Hal yang sama juga berlaku untuk molekul kovalen nonpolar yang tersusun dari atom-atom yang berasal dari unsur yang sama, seperti molekul klorin, molekul nitrogen, dan molekul oksigen. Sementara itu, jika molekul kovalen nonpolar memiliki selisih keelektronegatifan lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 0,5, hal itu menunjukkan bahwa keelektronegatifan antar atom yang berikatan secara kovalen adalah berbeda. Hal ini terjadi karena atom-atom yang saling berikatan berasal dari unsur yang tak sejenis. Untuk lebih memahami pembentukan ikatan kovalen dalam molekul kovalen nonpolar yang berasal dari unsur yang berbeda, perhatikan penjelasan tentang pembentukan ikatan kovalen nonpolar dalam metana sebagai berikut. Molekul metana terbentuk dari ikatan kovalen antara atom karbon dan 4 atom hidrogen. Atom karbon memiliki nomor atom 6, sedangkan atom hidrogen memiliki nomor atom 1.
Konfigurasi elektron dari atom karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Dengan demikian, jumlah elektron valensi dari atom karbon adalah 4. Konfigurasi elektron dari atom hidrogen adalah 1s1. Dengan demikian, jumlah elektron valensi dari atom hidrogen adalah 1. Untuk mencapai kestabilannya, atom hidrogen akan memenuhi kaidah duplet dan atom karbon akan memenuhi kaidah oktet melalui penggunaan pasangan elektron bersama untuk membentuk ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi dalam molekul metana dapat digambarkan dengan struktur Lewis sebagai berikut. Berdasarkan struktur Lewisnya, molekul metana terdiri atas 4 pasangan elektron ikatan atau PEI tanpa adanya pasangan elektron bebas atau PEB. Tidak adanya pasangan elektron bebas atau PEB dalam metana menyebabkan pasangan elektron ikatan atau PEI yang dimiliki metana terdistribusi merata ke atom karbon dan hidrogen yang menunjukkan bahwa molekul ini adalah molekul kovalen nonpolar dengan bentuk molekul yang simetris. Nilai keelektronegatifan dari atom karbon adalah 2,5 dan nilai keelektronegatifan dari atom hidrogen adalah 2,1. Dengan demikian, selisih nilai keelektronegatifan dari keduanya adalah 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa molekul metana adalah molekul kovalen nonpolar. Karena nilai keelektronegatifan dari atom karbon sedikit lebih besar dibandingkan dengan nilai keelektronegatifan dari atom hidrogen, hal ini mengakibatkan distribusi elektron di atom karbon menjadi lebih besar, sehingga menghasilkan muatan parsial negatif. Sementara itu, atom hidrogen menghasilkan muatan parsial positif. Dengan demikian, akan terbentuk momen ikatan yang menunjuk dari atom hidrogen dengan muatan parsial positif menuju atom karbon dengan muatan parsial negatif seperti dalam gambar berikut ini. Berdasarkan referensi, nilai momen dipol dari molekul metana adalah 0 dpi. Nilai momen dipol yang sama dengan 0 menunjukkan bahwa molekul metana adalah molekul kovalen nonpolar, meskipun memiliki momen ikatan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa molekul dengan arah momen ikatan yang berlawanan atau saling meniadakan memiliki nilai momen dipol yang sama dengan 0 dan memiliki bentuk molekul simetris berupa molekul kovalen nonpolar. Molekul metana tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena. Sifat kelarutan ini akan sama untuk semua molekul kovalen nonpolar yang tersusun dari atom-atom dari unsur berbeda lainnya. Oleh karena itu, tidak melarutnya bensin dalam genangan air hujan disebabkan oleh perbedaan kepolaran dari kedua molekul tersebut. Air adalah molekul kovalen polar, sedangkan bensin adalah molekul kovalen nonpolar. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri-ciri dari molekul kovalen nonpolar adalah seperti berikut. Molekul kovalen nonpolar tidak larut dalam pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Molekul kovalen nonpolar memiliki elektron yang terdistribusi merata pada ikatan antar atom yang saling berikatan, sehingga tidak terbentuk muatan parsial. Molekul kovalen nonpolar memiliki momen dipol sama dengan 0. Molekul kovalen nonpolar memiliki selisih keelektronegatifan dengan rentan 0 hingga kurang dari 0,5.
Molekul kovalen nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Molekul kovalen nonpolar memiliki bentuk molekul yang simetris. Poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, suatu ikatan kovalen dapat dibedakan berdasarkan kepolaran dalam molekulnya, yaitu molekul kovalen polar dan molekul kovalen nonpolar. Kedua, perbedaan polaritas dalam molekul kovalen polar dan nonpolar dapat ditentukan dari distribusi elektron, momen dipol, selisih keelektronegatifan, dan pembentukan pasangan elektron bebas atau PeB. Ketiga, ciri-ciri molekul kovalen polar adalah sebagai berikut. Keempat, ciri-ciri molekul kovalen nonpolar adalah sebagai berikut.